Nabi Idris alaihissalam dikenal sebagai sosok manusia yang kali pertama bisa menulis dengan pena. Apa saja mukjizat Nabi Idris yang bisa diajarkan pada si kecil? Dikutip dari buku 25 Kisah Nabi dan Rasul, Nabi Idris diketahui sebagai orang yang cakap dan pandai. Beliau juga menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Mulai dari ilmu matematika, ilmu perbintangan, sampai cara beternak. Selain itu, Nabi Idris juga pandai membuat kain, merancang, menggunting, dan menjahit pakaian. Kedudukan Nabi Idris disebutkan sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau senantiasa rajin berdoa dan selalu rendah hati, sabar, dan menghormati sesama. Bagaimana kisah Nabi Idris dari lahir hingga wafat, serta apa saja mukjizatnya? Nabi Idris merupakan keturunan Nabi Adam, tepatnya dari putranya Kabil dan Iklimah. Namun demikian, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai riwayat Nabi Idris. Apakah beliau hidup sebelum Nabi Nuh atau sesudahnya? Beberapa ilmuwan seperti Ibnu Katsir, As-Tabari, Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, As-Syaukani, hingga As-Suyuti menjelaskan bahwa Nabi Idris hidup sebelum Nabi Nuh. Teori ini muncul berdasarkan nasab, bahwa nama asli Nabi Idris adalah Khonuh, yang merupakan nenek moyang Nabi Nuh. Hal itu juga diperkuat dengan QS Maryam 58. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri nikmat, yaitu kalangan para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami angkat bersama, Nuh, dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyangka dengan bersujud dan menangis. Nabi Idris merupakan nabi pertama yang diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nabi Idris berdakwah untuk menegakkan agama Islam dengan mengajarkan tauhid dan beribadah menyembah Allah. Nabi Idris hijrah dan tinggal di Mesir. Seumur hidupnya, beliau tak berhenti mengajak masyarakat agar tekun beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping terkenal sebagai orang yang sabar, Nabi Idris juga dikenal pemberani. Karena hal ini, beliau mendapat julukan Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa. Dikutip dari buku Kisah Nyata 25 Nabi dan Rasul, Nabi Idris wafat pada usia 308 tahun. Usia ini terbilang muda jika dibandingkan dengan usia nabi-nabi yang lain. Misalnya, jika dibandingkan dengan Nabi Nuh yang berusia sekitar 950-an tahun. Keistimewaan dan mukjizat Nabi Idris. Nabi Idris diketahui menjadi sosok pionir dalam ilmu arsitektur. Beliau juga dikenal sangat cerdas. Berikut beberapa keistimewaan dan mukjizat lain Nabi Idris. 1. Mukjizat Nabi Idris alaihissalam menerima 30 syahifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 30 lembaran syahifah kepada Nabi Idris yang isinya petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu para keturunan Kabil yang durhaka kala itu. Nabi Idris diangkat Allah SWT untuk memerangi semua kemungkaran dan kekafiran, serta mengajak seluruh kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Esa. 2. Nabi pertama yang bisa menulis dan membaca. Mukjizat Nabi Idris yang selanjutnya, yakni sebagai orang pertama yang diberikan kelebihan, sehingga pandai menulis dan membaca. Bahkan pada masanya, Nabi Idris selalu mengajarkan tulis-menulis pada masyarakat. Hasil dari pengajaran itulah, mulai lahir tulisan-tulisan yang di kemudian hari membantu para pengamat sejarah mencari tahu kehidupan di masa lampau. 3. Orang pertama yang menguasai astrologi dan arsitektur. Selain pandai menulis dan membaca, Nabi Idris juga memiliki kelebihan tentang ilmu falak perbintangan atau astrologi. Nabi Idris selalu mengkaji fenomena alam yang merupakan bentuk atau tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, beliau juga dikenal sebagai orang pertama yang mengetahui tentang rencana pembangunan kota hingga peradaban ilmu politik. 4. Memiliki derajat tinggi. Berdasarkan QS Maryam ayat 56-57, dijelaskan jika Nabi Idris merupakan seorang nabi yang bermartabat tinggi. Beliau memiliki derajat yang tinggi selain kemuliaannya sebagai seorang nabi yang soleh
dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menempatkan beliau ada dalam golongan tersebut. 5. Melihat surga dan neraka. Nabi Idris pernah mengajukan satu permohonan kepada malaikat Israil, yakni ingin merasakan bagaimana sakaratul maut atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperkenankanlah permintaan Nabi Idris tersebut. Setelah wafat, malaikat Israil memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan kembali Nabi Idris. Atas peristiwa itu, Nabi Idris merasakan bagaimana sakitnya menghadapi sakaratul maut. Setelah merasakan kematian, Nabi Idris alaihissalam meminta satu keinginan lagi kepada malaikat Israil, yaitu untuk dibawa melihat surga dan neraka. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat membawanya ke neraka jahanam. Nabi Idris alaihissalam menyaksikan api yang berkobar-kobar. Kemudian malaikat membawanya kembali dan dibawa untuk melihat keindahan surga. Nabi Idris pun sudah menyaksikan kedamaian hidup di surga. Dari kisah hidup Nabi Idris, Bunda dapat menanamkan semangat belajar pada si kecil. Ceritakan bahwa kepandaian dan kegigihan dalam menuntut ilmu dapat memberi kebaikan dalam hidup, selama dimanfaatkan dalam hal yang baik pula. Semoga bermanfaat ya Bunda. Beberapa bukti tulisan ini ditemukan dalam bentuk batu pahat, kulit, kayu, dinding gua, logam, dan gading. Semoga kisah mengenai Nabi Idris dan mukjizatnya ini bisa menjadi teladan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.